Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Qosiratul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, letak, dan ukuran penyebaran data. Macam-macam ukuran yang dikenal dalam dunia statistika antara lain ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran, dan ukuran keruncingan data. Pada makalah ini akan dipelajari terlebih dahulu tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Baiklah, ukuran pemusatan data terdiri 5, yaitu yang pertama rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, modus, dan median. Yang pertama rata-rata hitung atau bisa disebut mean atau arithmetic mean. Rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Mean dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Contohnya, Aini cantik, Rina cantik, Dini sangat cantik. Kesimpulannya, rata-rata perempuan itu cantik. Yang kedua ada rata-rata ukur, atau bisa disebut dengan geometric mean. Jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya lebih baik dipakai rata-rata ukur daripada rata-rata hitung. Contoh, bisa dilihat. Contohnya bisa dilihat seperti di PPT saya. Berikutnya ada rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik merupakan kebalikan dari rataan hitung dengan bilangannya merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut. Dalam seperangkat data kali 1, kali 2, kali 3, dan kali N, maka rataan harmoniknya dirumuskan sebagai berikut, seperti yang ada di PPT saya. Keterangan H adalah rataan harmonik, N banyak data, XI data ke I. Contoh, hitung rata-rata harmonik untuk kumpulan data 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12. Yang keempat ada modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data atau bila dilihat dalam data terbentuk tabel. Modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contoh, berapakah modus dari data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14? Bila diubah dalam bentuk tabel, maka seperti contoh yang di PPT saya. Untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan kelas modus, yakni kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas-kelas lainnya. Hitung panjang kelas yang disimbolkan P. 3. Hitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. 4. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan D1. 5. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari sesudah titik tengah kelas modus yang disimbolkan D2. 6. Masukkan nilai yang telah dihitung ke dalam rumus.
Yang terakhir ada median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Untuk mencari median pada daftar distribusi frekuensi kelompok, maka lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Yang kedua, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. 3, hitung panjang kelas yang disimbolkan P. 4, tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan FK. 5, perhatikan frekuensi pada kelas median yang disimbolkan FM. 6, rumus yang digunakan yaitu seperti rumusnya bisa dilihat di PPT saya yang berikutnya. B, ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi seberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari pertama ada kuartil, kedua ada desil, dan ketiga ada persentil. Yang pertama, kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama, Q1, kuartil 2, Q2 atau median, kuartil ketiga, Q3. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan data terlebih dahulu, kemudian cari letak kuartil, barulah dapat ditentukan nilai kuartilnya. Yang kedua ada desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desil, barulah dapat ditentukan nilai desilnya. Contoh, tentukan desil ketiga dan desil ketujuh dari data 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, dan 750. Penyelesaiannya bisa lihat di PPT saya. Yang ketiga ada persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10, ke terbesar menjadi 100 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak persentil. Dan kedua, barulah dapat ditentukan nilai persentilnya. Contoh, tentukan persentil ke min 25 dari data 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, dan 750. Penyelesaiannya bisa dilihat di PPT saya. Ukuran penyebaran data. Selain ukuran pemutusan dan letak data, juga terdapat ukuran penyebaran data. Ukuran ini berguna untuk menunjukkan seberapa jauhnya suatu data penyebar dari rata-ratanya. Misalnya, kita hendak membandingkan tingkat produktivitas dua perusahaan tempe. Seumpama kita telah mendapatkan data bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki rata-rata produksi 300 tempe sehari, namun kita tidak dapat menyimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki tingkat produktivitas yang sama, karena mungkin saja salah satu perusahaan cenderung lebih homogen dalam artian jumlah produksi tidak jauh dari kisaran rata-rata. Sedangkan perusahaan lainnya cenderung heterogen, dalam arti jumlah produksi jauh dengan sangat beragam dari kisaran rata-rata. Untuk itu, diperlukan ukuran penyebaran data untuk meneliti tingkat produktivitas kedua perusahaan tempe tersebut. Ukuran penyebaran data terdiri dari yang pertama ada jangkauan data atau range, kedua jangkauan antar kuartil, ketiga simpangan kuartil, keempat simpangan rata-rata, dan yang kelima simpangan baku atau bisa disebut dengan standar deviasi. Yang pertama ada jangkauan data atau range. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data.
Nilai rank ini sangat kasar karena tidak dipertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Untuk contoh data tunggal bisa dilihat di PPT saya ini. Yang berikutnya untuk data kelompok. Untuk menghitung jangkauan data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka ada dua cara. Yang pertama, menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil dan terbesar. Jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil. 2. Menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi kelas pada data tersebut. Jangkauan datanya adalah selisih antara batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi. Yang B, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Untuk contohnya, bisa dilihat di PPT saya. Untuk data tunggal, contohnya nilai ujian 10 mahasiswa adalah 6, 7, 8, 9, 6, 8, 5, 4, 9. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya. Yang pertama, urutkan data tersebut. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Jadi, jangkauan kuartilnya adalah 2 dan simpangan kuartilnya adalah 1. Berikutnya untuk data kelompok. Contoh, tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Bisa dilihat di PPT saya. Nah, C, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan untuk menutup kekurangan dari nilai rank, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Keterangan SR adalah simpangan rata-rata, XI nilai data ke I, X min atau rata-rata banyak data, F frekuensi data ke I. Untuk data yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka XI-nya adalah nilai tengah dari kelas I. Yang D, simpangan baku atau bisa disebut dengan standar deviasi. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data dengan menggunakan simpangan rata-rata. Hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya. Sehingga perlu simpangan baku karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Dalam simpangan baku dikenal istilah ragam atau variasi. Sebenarnya, yang merupakan ukuran simpangan adalah simpangan baku. Namun, karena variasi merupakan ukuran pangkat 2 dari simpangan baku, maka variasi pun dianggap sebagai ukuran penyebaran data. Variasi sama dengan SB pangkat 2. Untuk mempermudah dalam menghitungkan simpangan baku, maka perlu disusun suatu tabel yang mengandung simpangan setiap skor dengan rata-ratanya dan kuadrat simpangan setiap skor dengan rata-rata. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dari materi ini. Jika ada salah kata dan jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.